bab 117, 118, dan ke-119. Sayang, sepertinya kau sangat menyukai ponsel itu. Bagaimana kalau aku membelikannya untukmu? Weston Jackman memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali mendekati Yvonne. Tanpa memberinya kesempatan untuk menolaknya, dia mengeluarkan kartunya. Gesek punya aku. Dasar pecundang, kau tahu kartu perak? Kusarankan jangan pernah mencoba tipu-tipu dengan ini lagi. Weston memandang Harvey dengan congkak. Orang-orang masih mau mempercayaimu jika menggunakan kartu perak, tetapi kartu Amex. Gila! Harvey mulai naik pitam. Sekiranya dia sudah memiliki hampir 15 miliar di rekeningnya, tetapi dirusak oleh seseorang yang hanya memiliki hampir $1 juta saja. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Masalahnya, dia tidak tahu apa sebabnya. Yvonne tidak ingin diganggu dengan Weston. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan kartu ban dari dompetnya dan menyerahkannya kepada pemilik toko. Dia berkata, "Cukup gesek kartu saya ingin keduanya." Penjaga toko ragu-ragu sejenak, tapi dia masih mengambil kartu ban milik Yvonne. Beberapa saat kemudian struk dicetak. Menyaksikan ini, Weston terkejut. Jelas, dia tidak mengira si cantik Youth memiliki banyak uang. Para penonton juga terkejut. Mereka menyadari bahwa wanita itu yang memiliki uang. Dia bahkan tidak berkedip padahal telah menghabiskan lebih dari $4.000 sekaligus. Bisakah kita pergi sekarang? Yvonne mengambil ponsel lipat edisi terbatas. Penjaga toko membungkuk sedikit saat dia menjawab. Tentu saja. Seseorang dari kerumunan itu bergumam. Ternyata, dia pria simpanan. Ya ampun. Penonton semakin membenci Harvey. Sampah yang tidak berguna. Di bawah pandangan banyak penonton, Yvonne mengangguk singkat sebelum keluar dari toko sambil menarik lengan Harvey. Weston mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto Harvey dan Yvonne. Kemudian dia mengirimkan foto itu ke temannya melalui chat di media sosial. Wanita yang menarik. Weston meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Dia tidak tergesa-gesa. Wanita seperti Yvonne akan menyukai hal-hal yang menantang. Soal Harvey, Weston tidak peduli padanya. Seorang pria miskin tanpa uang pantas untuk dibuang, mengapa Weston harus takut padanya? Bab 118. Tuan Yok, apa yang baru saja terjadi? Yvonne Xavier yang bingung bertanya pada Harvey. Biar aku tanyakan soal itu, ucap Harvey sambil menelpon pihak bank. Lalu dia tercengang ketika menerima jawabannya. Dia berkata, pihak bank memberitahuku bahwa batas pengeluaran default untuk kartu ini adalah $750.000 sebulan. Karena aku baru saja menarik $750.000 tunai baru-baru ini, aku melebihi limit transaksi default bulanan. Jika aku ingin meningkatkan limit, aku harus pergi ke bank dan menandatangani perjanjian. PV50. Yvonne lega. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Harvey juga tidak bisa berkata-kata pada kenyataan bahwa hal konyol seperti itu bisa terjadi padanya. Sepertinya dia harus mampir ke bank atau dia akan kesulitan dengan pengeluaran hariannya. Tentang ponsel, anggap saja sebagai hadiah dariku. Yvonne memberinya senyuman lembut. Jumlah uang ini tidak terlalu berarti baginya. Baiklah, aku akan membelikanmu barang lain nanti. Harvey tidak menolaknya. Tolong antar aku ke kantor sekarang. Aku akan tidur di kantor malam ini. Apa? Yvonne, yang baru saja menghidupkan mesin Ferrari, tiba-tiba menginjak rem. Dia memalingkan pandangannya kepada Harvey sambil terkejut dan berkata, "Jadi, kau tidak pulang malam ini?" Harvey mengangkat bahu. "Aku tidak bisa kembali." Wajah Yvonne memerah. Dia ragu-ragu sejenak dan ketika dia berbicara, suaranya sekecil suara nyamuk. "Tidak ada tempat untuk mandi di kantor. Jika tidak keberatan, kau bisa tinggal di tempatku malam ini. Akan lebih mudah bagiku untuk mengantarmu ke kantor juga besok." Harvey memikirkan dan merenung, dia tidak akan tidur nyenyak jika dia tidak bisa mandi. Namun dia masih bertanya, "Kau tidak keberatan?" Tidak apa-apa." Yvonne takut Harvey akan menyesali keputusannya nanti, jadi dia menginjak pedal gas dengan keras dan mengendarai Ferrari secepat mungkin. Yvonne tinggal di daerah pemukiman kelas atas. Rumahnya berada di lantai atas sebuah gedung besar, bertema minimalis dan Harvey sangat menyukainya. Kamarnya bersih dan rapi.
Dia tidak memiliki banyak barang dan terlihat bahwa seorang wanita lajang tinggal di sini. Begitu Harvey memasuki pintu, dia langsung menuju sofa. Dia tahu bahwa tidak mudah bagi Evan selama bertahun-tahun ini dilihat dari rak buku yang dimilikinya penuh dengan buku-buku tentang keuangan, hukum, dan investasi di rak buku tersebut. Sebaliknya, dia tidak melihat satupun majalah atau novel hiburan yang biasanya disukai wanita lajang. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa orang tidak dapat melihat kesulitan tersembunyi yang dialami oleh seorang wanita sukses. Harvey dengan santai membolak-balikan beberapa buku di sofa. Kemudian, dia terlihat kikuk karena melihat di bawah salah satu buku tergeletak sepotong pakaian dalam wanita. "Ah!" Evan menjerit lalu buru-buru berlari ke depan untuk mengambilnya. Dia bergeras tanpa hati-hati sehingga tidak sengaja terpeleset dan langsung jatuh ke pelukan Harvey. Kecantikannya di pelukan membuat Harvey berkeringat. Dia tahu dia harus menyingkir, namun pada saat yang sama, dia tidak bisa. Dia bahkan tidak berani bernapas. Bab 119. Wanita itu tidak berani bergerak sedikit pun. Evan mungkin tampak tangguh dan perkasa, tetapi dari apa yang diketahui Harvey, dia tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan pria. Dalam situasi ini, Harvey tidak kaget jika Evan menikamnya dengan pisau saat kembali ke akal sehatnya. Evan mulai tergagap. Tuan, kau sudah selesai memeluk?" "Oh!" Harvey segera melepas pelukannya. Dia sendiri tidak menyadari sedang memeluknya. Harvey menjadi canggung. Evan langsung bangkit malu-malu. Keduanya hanya bisa merasakan bahwa situasinya terlalu canggung. Bahkan untuk orang yang mengaku tidak tahu malu seperti Harvey, dia tidak mampu menanggung kecanggungan dari situasi ini. Evan menjadi semakin malu. Dia berkata, "Aku mendengar, kau sudah menikah selama 3 tahun. Harvey terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbicara. "Sudahlah, jangan bicarakan itu. Tolong pinjamkan kamar tamu untuk malam ini. Besok bantu aku menyiapkan kamar tidur di kantor. Aku akan baik-baik saja selama aku bisa mandi dan tidur. Oke, aku akan persiapkan semua kebutuhanmu besok." Meski Evan masih merasa malu, dia membantu Harvey merapikan kamar tamu. Melihat sosok Evan yang berkeringat saat dia sibuk bergerak, Harvey tidak bisa berkata apa-apa. Dia harus mengakui sekretarisnya memang cantik. Dia memiliki tubuh yang sensual dan sepasang kaki yang panjang dan menarik. Gadis itu sama sekali tidak sadar. Dia tidak tahu bahwa Harvey menyembunyikan kekaguman itu darinya. Harvey tersenyum-senyum sendiri. Dia menghargai kepercayaan Evan untuknya. Setelah seharian bekerja, Harvey kelelahan. Ketika Evan selesai membersihkan tempat tidur, dia langsung bergegas untuk mandi air panas dan segera tidur. Keesokan paginya, Harvey terbangun karena aroma manis. Dia lalu menuju ke ruang makan setelah bersih-bersih. Dia melihat Evan dengan rambut kuncir kuda yang dikepang dan mengenakan satu set piyama kelinci yang lucu saat menyiapkan sarapan. Bab 120 dan ke-121.